untuk ruang makan, di sana sudah terdapat Alex, Helen, Jessica, Kelvin, dan Ilon. Sangat takut rasanya Claudia ingin makan di meja bersama. Sebenarnya bukan rasa takut, tapi ada malas berjumpa ayah dan kakaknya tadi. Ilona pun membuka suara karena ia sudah tahu pasti kedatangan Claudia tidak akan ada yang menghidupnya. Padahal kan masih awal. Selamat pagi juga kak, 25 menit kemudian Pak Osis sudah datang lebih awal aja. Ilona pun mengangguk dan tersenyum tipis. Yang lainnya sama sekali tidak menggubris percakapan mereka berdua. Mereka sibuk menikmati makanan mereka. Alex memang tidak suka sama Claudia, tapi dalam diam ia memperhatikan Claudia yang menggemaskan itu. Tapi apalah daya, Claudia yang tidak tahu bahwa Alex tidak sepenuhnya membenci dirinya. Kalau berangkat dulu ya, ada kos. Kalau berangkat dulu ya, ada kos pagi di kampus. Ya nah, hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Enggak, biasanya kamu pergi jam segini, biasanya kamu nongkrong nggak jam segini. Pak, tahu tuh ini lagi santai aja sih. Claudia niatnya ingin hidup juga seperti kakak-kakaknya. Tapi nyalinya seketika menciut, karena pasti papanya sama sekali tidak peduli. Disapa tadi pagi saja tidak, apalagi kalau dia pamit pergi. Mungkin dia akan dapat omongan pedas dari papanya sendiri. Claudia pun memutuskan untuk langsung pergi. Ketika Claudia hendak pergi, dia malah dicegah oleh papanya. Pergi-pergi aja ya kamu, nggak seben banget sama orang tua. Kalaupun aku izin kayak Kak Jessica dan Kak Kevin, emang Papa bakal perhatiin aku kayak Papa bilang sama Kak Jessica. Ngapa aku aja enggak? Papa lagi bilang hati-hati di jalan, mungkin Papa ogah-ogahan. Padahal baru saja Claudia senang dengan perkataan bapaknya. Karena ini kali pertamanya aku peduli sekali. Namun dihancur dengan kenyataan yang ternyata bapaknya merasa dia bersikap seolah tidak peduli. Kenapa juga Claudia harus berharap lebih oleh papanya? Padahal dia tahu papanya tetaplah seperti biasa. Jangan kurang ajar ya kamu, bicara sebuah itu sama orang tua. Ilona yang berbeda dari yang lainnya. Dia memang dididik keras buat belajar untuk mendapatkan beasiswa. Karena papanya tahu bakat otak cerdas dia dari kecil. Dari situ, Ilona juga tidak menyukai papanya. Yang keras soal belajar. Papanya memang baik. Dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Yang Ilona tidak suka karena apa? Hanya dirinya saja yang berdidik keras. Sedangkan Claudia tidak mendapatkan itu. Malam hari pun tiba. Tepat pukul 7 malam, keluarga berangkat makanan. Terdapat banyak makanan yang mewah di atas meja tersebut. Namun, semuanya ini masih belum ada yang membuka pembicaraan. Dan pada akhirnya, Alex juga yang membuka pembicaraan. Sontak, penghuni yang ada di meja makan itu pun terkejut dengan pernyataan yang dilontarkan Alex. Alex tidak pernah ikut campur dengan sekolah Claudia. Tentang Claudia sehari-hari saja, dia sama sekali tidak peduli. Lantas, siapakah yang ada di hadapan mereka ini? Sangatlah berbeda. Apakah Alex berpikir keras atas perkataan Ilona tadi pagi? Jangan gitu dulu ya kalian, apalagi kamu Claudia. Papa cuma bersikap adil aja sama kalian. Lalu, Padahal baru saja Claudia senang dengan pernyataan papanya.
karena ini pertama kali ayah peduli dengan Claudia dan tidak sama campur tentang kehidupan Claudia. Kenapa juga Claudia harus berharap lebih pada bapaknya? Padahal dia tahu bapaknya sangatlah tidak peduli dengannya. Kenapa kamu diam saja, Clau? Bapak nanya baik-baik, jangan bikin kisah lagi deh. Kalau banyak tanya dan paksa kan Pak, kalau dia udah biasa kan begini. Kamu maunya apa, ha? Bapak kuatin salah, nggak kuatin makin salah. Hidup kamu semuanya serba salah emang ya. Itu namanya bukan perhatian kan Pak, emang apanya aja yang emang pada dasarnya dia bapak cuma maksud aja biar ada kata perhatian di aku kan. Udah ya sayang, jadi apa jangan ada apa-apa. Bapak kamu lagi masih ada tidak biar aja mereka emang gitu keadaannya. Dengan delayan air mata yang mulai jatuh, kalau dia memilih langsung pergi ke kamar, itu menenangkan seperti dan pikirannya. Begitu tersayat hati Claudia, bukan sekali ataupun dua kali, sudah sering ia rasakan itu. Alex memang tidak punya hati terhadap Claudia. Rasanya, Claudia ingin menghilang saja saat ini, karena ia terlihat sangat menyedihkan. Dia sudah tidak tahan dengan kondisi yang saat ini. Dia rasakan bahkan dari ia kecil. Keributan di luar pun mulai terdengar. Claudia merasa bingung siapa lagi yang dimarahi oleh Alex. Karena pada dasarnya hanya dirinya lah yang selalu dimarahi. Tapi ada hal yang Claudia lupa. Mamanya lah yang biasa dimarahi Alex. Dengan langkah cepat, Claudia menuruni tangga untuk melihat keributan yang ada di bawah. Kayak bulan tadi. Ini udah lagi bingung. Iya, lagi bingung. Kamu itu emang tidak benar, Kelan. Aku tidak pernah. Kamu itu memang tidak benar, Kelan. Dari dulu aku tidak pernah tidak ikhlas dengan pernikahan kita. Sakit Mas. Mama. Claudia, Kelvin, Dora, dan Jessica sontak terkejut dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Mereka sejak tadi memegang kepalanya yang berlumuran darah, ini menutupi hatinya yang tersayat oleh sebuah pisau yang tajam. Kamu itu memang tidak berguna, Kelan. Kamu itu memang tidak berguna, Kelan. Dan dulu aku tidak pernah ikhlas atas pernikahan kita. Mungkin saatnya aku ambil keputusan. Aku mau kita pisah. Aku tahu selama ini kamu tidak setuju atas perjodohan kita berdua. Sudah tahu kamu tidak terpaksa menerima aku sebagai istri kamu. Kamu tidak ingin melihatkan ketidaksukaan kepada anak-anak karena kamu tidak ingin melihat mereka kepikiran tentang permasalahan kita.
dari semua ini apa sih? Aku belum ngerti. Dadah sayangku. Kamu fokus buat skripsi apa? Emang mama aku beneran pisah sama papa. Kalian tuh kan nggak sulit gitu pun tinggal. Apa senangnya mau bilang kita? Aku gak mau dibeli satu kampus. Aku dan aku gak mau menjadi anak mereka. Sudah kuliah. Jaga mulut kamu ya Kelvin. Kamu jangan pikirin ego kamu sendiri. Ini sudah menjadi resiko. Ini sudah menjadi resiko dalam hubungan orang tua yang berpecah ini. Kamu Claudia, jangan nangis, gak usah cengeng. Ini semua sudah menjadi keputusan Papa. Kamu jangan nambahin beban Papa. Emang ada ya Pak orang? Emang ada ya Pak seorang anak yang Emang ada ya Pak seorang anak yang gak peduli sama orang tuanya yang udah mau pisah? Emang ada ya Pak seorang anak yang biasa-biasa aja soal ini? Gak Pak, aku satu-satunya anak di sini yang gak mau kalian pisah. Emang Papa gak mikirin perasaan Mama? Udah disakitin, sekarang mau dikasarin lagi. Anak pungut. Jangan pernah ikut campur sama urusan keluarga saya. Kamu cuman beban di keluarga Tuhan. Jadi jangan pernah belakang keluarga. Maksud Papa apa? Anak pungut, siapa yang anak pungut Pak? Siapa? Tolong jawab Pak. Pak, kalau dia anak pungut. Kan Papa nggak pernah sayang sama kalau dia. Aja kan kalau dia itu anak pungut. Dia bukan anak pungut. Dia anak kandung Papa dan Mama kan Pak? Kok Papa nggak jauh dari tadi malah diam aja? Cukup, semua yang dibilang Jessica itu benar. Semua itu benar. Maksud Papa apa? Emang benar ya kata Kak Jisi kalau aku ini bukan anak kandung kalian? Kamu Kalian sudah tidak paham menahan angin sekarang. Bendungan itu sudah deras bagaikan hujan yang tak kunjung. Alex yang sedari tadi diam dengan tatapan yang kosong, sedangkan Kelvin terlihat santai saja karena ternyata dia sudah mengetahui semuanya sudah tulus. Claudia sangat tidak kuat dengan semua itu. Papanya yang ingin pisah, dia yang selalu disalahkan, dan sekarang dia harus menanggung beban lagi dengan kenyataan yang sangat ia tidak duga bakal terjadi. Claudia, kamu memang bukan anak kami. Kamu temukan di rumah saat hendak pergi ke acaranya Kevin. Jadi Kak Jisi juga tahu hal ini. Apa yang kalian tahu? Aku tak tahu masih sama ini. Cuma bersepi sama ini. Apa yang sama dengan ini semua karena bakal gambar maka kita harus. Semua udah hancur dan aku juga udah tahu semuanya. Pantesan dari dulu aku gak pernah merasakan kasih sayang dari kalian. Minta maaf Papa. Maaf udah jadiin kalian beban. Coba aja kalau dulu Papa sama buang aku. Dibanding harus hidup 12 tahun tapi gak pernah merasakan kebahagiaan. Seisi rumah saat ini yang awalnya sangat panas dan penuh dengan keributan, tapi kini sudah tidak lagi. Sekarang berganti menjadi kesedihan. Claudia masih sangat syok atas kenyataan yang tak terkira. Haruskah ia menghilang dari muka bumi ini supaya tidak merasakan